Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi satu kata hari ini, ya? Satu kata hari ini. Saka hal bebas. Siap. Nah, ini videonya sih, biar tenang. Sama bapak sama. Ini video. Iya. Ini juga. Ada lagi saksi? Sini. Permisi. Nah, ini Pak Muhtar, penasihat hukum Deddy Mulyadi. Tapi nanti tidak jadi penasihat perkawinan karena kawinnya belum. Kacau. Ini Mega sama Widya. Widya. Sidang perkara perjuangan kembali atas nama pemohon Saka Tatal Bagja dibuka dan terbuka. Pak Deddy Mulyadi yang kami hormati. Ya. Saksi fakta ada 9 ya. Ya, saksi fakta ada 9 dengan catatan 1 yang mulia Pak Deddy Mulyadi. Harapan kami Pak, karena ini kan Bapak yang menemukan konstruksi cerita rekayasa ini. Dan tidak sempurna kami kalau tidak dihadirkan Deddy. Kita berharap Bapak bisa Deddy. Karena sebenarnya tanpa kehadiran Bapak juga, Bapak adalah pejuang Jawa Barat yang peduli dengan hak asasi manusia warga Cirebon. Artinya, bukan mengurangi rasa hormat saya dengan kehadiran Bapak, tapi seandainya betul-betul seperti yang awalnya Bapak sampaikan kepada kami akan menghadirkan Dede bisa hadir di sini, tidak perlu menunda atau ada egois antara lawyer, peradi. Jadi dipastikan si Dede ini hadir atau tidak sebagai saksi fakta. Ya, karena Kita nggak saling tunggu. ya kita tidak saling tunggu. Artinya Bapak bujuklah dia, karena Bapak yang menemukan, Bapak yang bawa ke peradi. Sebenarnya Dipastikan dihadirkan kapan? kira-kira gimana Pak Deddy? Ibu Titin selalu berkomunikasi dengan kuasa hukumnya karena kan dari sisi aspek kehadirannya kan Dede di bawah kuasa hukum, tidak di bawah saya. Ibu Titin yang bisa berkomunikasi dengan kuasa hukumnya. Ya sebenarnya Ibu Titin juga adalah orang yang membawa kasus ini ke peradi dan juga menjadi bagian dari pengacara Atau itu. ini aja ya, biar kita tidak lama, kemudian tidak bersilang pendapat dan dipastikan dulu kira-kira Dede-nya ini bisa hadir kapan ya. Tapi jangan terlalu jauh waktunya karena ini kan memang jadwalnya untuk saksi fakta ya. Dan tadi dari kuasa hukum pemohon sudah mengajukan bahwa untuk saksi Pak Deddy ya, Pak Deddy mau dihadirkan bersama dengan Dede. Jadi hari ini Pak Deddy maksudnya tidak usah didengarkan keterangan. Hari ini bisa, kan jarak dari tempatnya Pak Deddy ke Dede kan paling 2 jam paling lama, jadi masih bisa di pertengahan jam 1 atau jam 4 sore. Jadi dipastikan untuk Dede hadir hari ini. Kalau saya yakin Dede untuk
kebenaran kalian dia pasti hadir. Ya. Karena Pak Dedi Dan tujuan di nanti sini kita lihat adalah Pak ya, dia hadir, kita periksa, tidak hadir pun ya. baik. Ya, Tapi tidak Pak mau. Dedi setelah Dedi diperiksa baru kita lanjutkan pemeriksaan Pak Nanti Dedi. Pak Dedi di luar dulu gitu. Iya. Tidak diperiksa dulu Pak Dedi sekarang. Iya. Mohon maaf ini Pak Dedi, perjuangan hanya memang nggak ada lagi waktu kami untuk berjuang ini. Berharap Bapak bisa menggugah hati mereka untuk datang ke sini. Kalau misalnya berani mengatakan tidak akan hadir kalau Dede dari sini, Kami tanyakan saya siap kepada membela. kuasa hukum pemohon untuk Pak Dedi ya. Bukan untuk Pak Dedi. Kalau yang lain kan pasti kita periksa hari ini, kita sumpah juga hari ini. Nah untuk Pak Dedi bagaimana? Apakah langsung kita sumpah atau bagaimana? Kuasa pemohon? Yang mulia, sebaiknya ditunggu dulu sampai Oh, nanti Pak Dedi di luar ya. Si baik ya mulia. Mohon Pak maaf Pak Dedi, Dedi. silahkan di luar dulu. Sambil dipastikan ya. Cek benar. Untuk Pak Dedi silahkan keluar dari ruang sidang. Kehadirannya di pemeriksaan sebagai terlapor di Mabes Polri seluruhnya ada kewenangan di bawah kuasa hukumnya. Jadi kan saya tidak bisa mengajak Dede untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat beracara. Dan semuanya harus didampingi oleh kuasa hukumnya. Sampai hari ini kuasa hukumnya belum memberikan izin pada Dede untuk menghadiri kegiatan atau memberikan saksi di sini. Tapi tidak akan dihadirkan. Ya itu tinggal komunikasi antara ya kan Bang Farhat Abah CS termasuk Bu Titin dengan kuasa hukumnya, kan itu sudah di luar kewenangan saya. Alasannya tadi pengacara apa untuk membatalkan Pak Dedi Untuk memberikan minum kesaksian? silahkan di luar ya. Alasan dari pengacara Oh iya, karena saya hadir harus didampingi dengan Dede, ya kan. Sedangkan Dedenya itu di Siapapun yang hadir bawah dalam ruang sidang, kuasa hukum. Jadi minum kuasa makan, hukumnya yang minum menentukan makan. kehadiran Dedenya. Saya dari dulu kan sudah menyampaikan tugas saya ini hanya mendampingi pada aspek-aspek yang bersifat sosial. Perlindungan kesehatannya, perlindungan kehidupannya, makannya gitu loh. Tetapi kalau menyangkut aspek beracaranya bukan di luar, sudah di luar diri saya karena dia sudah punya kuasa hukum. Jadi sebaiknya nanti di kuasa hukumnya aja ditelepon. Itu kan untuk urusan antar internal para sejauh ini pengacara. sudah ada komunikasi belum pengacara Saka sama pengacara Kan Dede? satu ini dengan Bu Titin. Bu Titin pasti Nama lengkapnya Aldi. bisa berkomunikasi, bisa telepon. Dan itu bisa dilakukan kan Bu Titin kenal terhadap kuasa hukum. Lahirnya Itu di mana? silakan itu mah di antara para pengacara. Tapi keterangan Dede ini sangat penting nggak di sidang Sengketa? Menurut saya sih semua keterangan penting, Tanggal tapi lahir, kedudukan bulan keterangan tahunnya Dede apa? itu sama dengan Liga Akbar. Dari sisi kedudukan ya, kedudukannya sama dengan Liga Akbar, yaitu orang yang dulunya diarahkan kemudian mencabut. Kan, Liga Akbar lebih dulu, Dede lebih belakangan. Jadi dari sisi kedudukan saksinya hampir sama. 1999. Terima kasih Kang Dede. Ya. Laki-laki Indonesia. Ya, hari ini saya sudah menghadiri acara sidang PK-nya Saka Tatal. Saya sudah mempersiapkan diri dari kemarin, bahkan saya nginep di Cirebon untuk menjadi saksi. Mata saya agak merah untuk menjadi saksi, dan saya sudah hadir di persidangan. Dan ini surat undangan dari surat permintaan untuk menjadi saksi pada diri saya. Sudah ada suratnya, disampaikan oleh Ibu Titin tanggal 9 Juli ke rumah bersama Saka Tatal.
saya secara pribadi siap, walaupun barangkali kesaksian saya hanya kesaksian menyampaikan rangkaian peristiwa yang terekam dalam media sosial yang saya miliki, sehingga ikut membantu merekonstruksi seluruh peristiwa yang tahun 2016 dalam tayangan gambar video di channel saya. Jadi saya bukan saksi fakta yang melihat peristiwa itu, tapi saya hanya merangkai berbagai peristiwa. Nah, kemudian muncullah Dede. Nah, Dede ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa karena dia menyatakan berbohong, bersedia menjadi tersangka, bersedia dipidana, bersedia dihukum demi kebebasan 7 orang terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Tetapi Dede ini sudah memiliki kuasa hukum. Sini deh. Sudah memiliki kuasa hukum, dan kuasa hukum Dede ini namanya saya lupa. Lihat. Dede ini sudah memiliki kuasa hukum, artinya seluruh tindakan-tindakan dia di dalam memberikan keterangan, memberikan kesaksian di forum manapun harus seizin kuasa hukumnya, yaitu kuasa hukumnya Pak Asido Huta Barat, ya, Dr. Asido Huta Barat. Artinya di sini yang harus diberikan pemahaman adalah bahwa secara badani, makannya Dede, kebutuhan kesehariannya Dede, itu tanggung jawab saya. Tapi kewenangan Dede untuk hadir di persidangan, kemudian hadir memberikan kesaksian, pemeriksaan di Mabes Polri, di Polda, dan dimanapun, itu harus seizin dari tim pengacara, bahkan didampingi. Nah, saya tidak mau mengintervensi apa yang menjadi sudut pandang, arah, pikiran, strategi yang dimiliki oleh para kuasa hukum, karena para kuasa hukum memiliki beban yang sangat berat, yaitu ingin membebaskan 7 terpidana, sehingga seluruh proses PK-nya sampai hari ini belum disampaikan. Mereka lebih cenderung mengumpulkan bukti-bukti, siapa tahu ada saksi-saksi baru yang bisa jadi nopum baru, bukti-bukti baru yang jadi nopum baru. Saya memahami lah psikologi para kuasa hukum ini, sehingga saya urusan aspek beracaranya mereka jauh lebih punya strategi, saya tidak ikut campur. Saya hanya menyajikan. Nah, kemudian saya sudah hadir, tetapi kan tidak diterima kalau saya sendiri harus bersama Dede. Walaupun undangannya itu hanya pada saya sendiri. Nggak apa-apa bagi saya. Semua kita harus bekerja sama demi kebaikan, demi bebasnya Saka Tatal. Walaupun Saka Tatal sudah bebas, ingin bebas dari status sebagai mantan narapidana. Dan itu support. Saya sih sejak awal supporting Saka Tatal. Nah, kemudian yang berikutnya, hari ini juga saya dan Dede dilaporkan oleh AEP. Saya dengar ke Polda Jabar. Nama saya tidak disebut, politisi saja, Dede yang disebut, ya kan, ke Polda Jabar atas pernyataannya di media sosial yang dianggap hoak dan fitnah. Gitu loh. Itu deh, jadi dianggap hoak dan fitnah. Yang pertama, kan Dede sendiri bersedia ya, hadir di Cirebon, di pengadilan, dan ingin membantu Saka Tatal. Sangat ingin kan? Ingin bersaksi apa yang Dede rasakan, Dede lihat, Dede dengar. Tetapi langkah-langkahnya kita tidak bisa jalan sendiri kalau kuasa hukum tidak memberi izin, kan gitu. Saya ke Dede ngelarang nggak datang? Enggak sih, Pak. Nyuruh malah, ngajak malah. Ngajak malah. Ya tapi gimana kan, Dede sudah nanda tangan kuasa hukum, kata kuasa hukumnya nanti dikaji dulu, kuasa hukumnya punya pertimbangan yang lain. Tetapi ya inilah realitas bahwa di antara kita ini kan ada masing-masing punya klien yang harus dibela. Gitu. Apa namanya, Saka Tatal, Pak Farhat mati-matian membela agar dia bebas, dan kalau Saka Tatal kan posisinya sudah di luar gitu kan. Kita berharap
VK-nya menang. Tetapi pada waktu proses mengajukan PK, Saka Tatal jauh lebih rileks karena posisinya di luar. Tapi kalau yang 7 posisinya di dalam. Yang 7 ini juga kita harapkan menang, ya kan? Kalau jangan sampai saja kalau saya tidak bisa diteruskan, saya harapkan menang. Karena apa? Karena resikonya Imas sudah di dalam dan penjara seumur hidup. Nah, ini saya nanya ke Dede. Kan sekarang Dede dilaporin, saya dilaporin ke Polda Jabar. Walaupun nama saya tidak disebut, sebutnya politisi saja ke Polda Jabar loh. Dede gimana sikapnya sekarang? Ya terima aja sih Pak. Mau terima? Terima aja. Ya mau gimana lagi? Ya itu mah masing-masing mau ngelaporin mau enggak ya terserah. Saya terima aja. Nang banget dia. Terima aja terima. ya. Iya. Mau di persidangan di mana? Ayo. Cuman kan sebelum Dede dilaporin kan Aibnya sudah dilaporin oleh keluarga terpidana di Mabes Polri. Iya, Pak. Jadi sebelum meriksa kita, buktikan dulu Aib tuh bohong apa enggak di Mabes Polri ya. Iya. Bila perlu juga masalah di Polda ditarik aja di Mabes Iya. Polri, jangan dipisah-pisah. Sekalian semua bareng Pak. Iya bareng di Mabes semua Polri sekalian. aja, jangan dipisah-pisah. Yang satu di Mabes, yang satu di Polda. Kan polisi juga polisi Republik Indonesia. Iya. Gitu di Polda nanti aja. Nanti kalau kemudian Aib tidak terbukti berbohong, baru kita diproses gitu kan atas berita hoak. Kalau berita hoak kita kan yang dianggap berita kita dianggap hoak kan tidak membuat Aib apa-apa kan? Iya sih. Biasa aja Biasa kan? aja Pak. Nah, saya dengar kan Aib masih di Bandung kan? Iya. Masih rileks-rileks Masih aja rileks. kan, walaupun tidak mau muncul ya kecuali damping pengacara. Tapi kalau hoak atau tuduhan yang membuat penderitaan 7 terpidana jauh lebih Wah, jauh Pak. lebih menyakitkan, Lebih menyakitkan. lebih menderita, Parah itu. parah kan, seumur hidup penjaranya, membuat heboh Indonesia. Bukan Dan heboh. yang paling utama, andai kata betul kesaksian tuh, kalau kesaksian ini, kesaksian Dede yang palsu itu sudah apa deh, mencederai nama baik kepolisian Republik Indonesia, mencederai kejaksaan, mencederai kehakiman. Bener nggak deh? Bener sih Pak. Iya kan, kan Dede mah sudah jelas, Iya. hoak kan? Oh. Ngomong sama Aib dong. Aduh. Aduh. Buat Aib pesen lah Aib lah. Mikirnya sekarang pakai hati aja dulu Aib, maksudnya. Kita kan manusia Aib. Coba berpikir pakai hati sedikit aja, pakai hati Aib. Berpikir pakai hati, misalkan seandainya ada di keluarga kamu, gimana Aib? Dengar kemarin Saka Tatal katanya diludahin apa. Coba berpikirnya pakai hati. Pasti nyampe nanti ke otak juga Aib kalau berpikir pakai hati mah Aib. Pakai perasaan, hak manusia ini Aib, ya Allah. Kasihan Aib, tolong Aib. Kalau bisa ya jujur Aib. Cuman kalau misalkan pendirian pada tetap 2016 pendirian kesaksian kamu masih tetap kekeh, ya silahkan, gak jadi masalah. Saya tetap kekeh pada pendirian saya, kesaksian saya 2016 itu tidak benar. Saksinya ada. Saksinya ada. Tukang rokok. Tukang rokok ada. Tukang rokok Madura. Warung, jarak Warung rokok Madura waktu itu ada bapaknya, ada ibunya nggak yang ngelayanin? Saya dilayani kayaknya bapaknya Pak. Bapaknya. Seingat saya. Ibunya nggak ada. Ibunya nggak ngelayanin kayaknya. Nggak ngelayanin. Bapaknya aja. Bapaknya. Warung Madura pada Iya. waktu itu. Iya. Bapaknya aja kan? Posisinya kan saya yang beli. Saya madep warung. Artinya saksinya nambah dong. Bukan hanya Iya. kalian berdua kan? Kalau saling menyalahkan kan kalian berdua. Iya. Kemudian ada juga kan, yaitu warung Madura. Kan gitu ya? Betul kan? Betul. Ada warung Madura gitu kan, ada warung Madura tuh yang saksinya ya kayaknya saya nggak ngerti ya, kita dilaporin apa ya. Biasa aja sih Pak dilaporin. Oh, biasa ya? Biasa aja. Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut ya? Nggak ada Pak. Waduh, tapi nama saya nggak disebutnya politisi katanya yang Nggak. sering mencampuri. Saya tuh nggak mencampuri, demi Allah loh, saya nggak mencampuri. Saya hanya menyajikan data-data yang saya ketahui, yang saya rekam, yang saya tayangkan. Gitu, data itu dihadirkan. Kemudian
saya ngantor ke Mabes, ngantar kemana-mana karena saya itu memberikan advokasi sosial pada orang-orang yang sekarang menderita, orang-orang yang hari ini hidupnya susah, dan itu kewajiban saya baik sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila maupun sebagai warga beragama Islam, karena kita wajib loh gitu. Jadi ngantar ke sana, ngantar ke sini, bawa sana sini, kewajiban saya gitu. Ayah belum kontak sampai sekarang? Enggak ada Pak. Saya juga nggak punya nomornya sih. Oh, nggak punya nomornya? Ya nggak penting juga sih Pak. Kepentingannya apa punya nomor Aep? Ya gitu. Kan padahal Aep begini, Aep kalau merasa benar kan tinggal nyari Dede. Iya, cari aja saya Aep. Ada kok di sini? Iya ada. Nih saya mau udah begini nih Aep tuh. Oh. Begini artinya apa? Hah? Pasrah. Pasrah, urat takutnya udah nggak ada. Gitu, pasrah. Gitu. Jadi nanti kalau kamu dilapori, kalau saya mah kan sama Ayah berwawancara sekali kan, yang demi Allah, nih, kamu siap dong tidak bohong, demi Allah, saya tidak bohong. Nah, nanti gampang aja. Menurut saya gini, ya boleh lah nanti kita didampingi oleh kuasa hukum, didampingi oleh aparat, ya. Iya. Kan di keterangannya, Ayah itu di BAP ngomong apa sih? Ya itu pelemparan sama kayak saya Pak. Nah, ngelihatnya dari jarak, bilang pas waktu di media nggak salah dengar 50 meter kan. Oke, nanti kita cari BAP-nya Aep. Iya. Kan sudah bisa dipublikasi, sudah bisa dilihat. Bener nggak dia cerita di BAP-nya ini melihat dari warung tukang rokok? Ya, bilangnya begitu emang Pak. Heeh. Maksudnya bilangnya kejadiannya emang Itu begitu. kan tahu BAP-nya. Iya. Pernah lihat nggak BAP-nya? Nggak pernah sih Pak. Tapi ceritanya waktu itu Aep gimana? Ya sama kejadian melihat di warung segerombolan Orang ya melempari. Nah terus Mengejar. Aep, ya bilangnya kan manggil saya, Dede itu ada yang melempar, bilang ke keterangan Aep tuh begitu. Padahal Ya padahal yang nggak ada sama sekali. padahal naik motornya bareng. Kan yang Beli rokoknya Beli bareng. rokok bareng, cuman saya yang beli rokok. Oh, yang beli rokoknya kamu bukan Iya. Aep? Kan makanya kan tukang warung bilang kan yang beli rokok tapi bukan Aep, beda. Ya kan saya soalnya saya nggak kenal sama orang warung. Aepnya dalam waktu posisi beli rokok di mana? Ya dia madep ke jalan. Ngadep ke jalan gini? Iya masih ngadep ke jalan. Kalau saya kan yang beli. Oke, ngadep ke jalan. Iya. Ngadep ngelihat ke sini ke jalan. Iya ngeliat ke jalan. Ngelihat pelemparan tuh ke jalan. Iya. Kalau pelemparan berarti sebelah sana. Iya. Ya gini aja, nanti kita sama Aep bareng-bareng kan kita buktiin kebenaran, Iya. boleh dikawal. Boleh. Boleh dikawal. Kita bareng-bareng sama Aep ke warung. Iya, bisa. Boleh. Kita bareng aja, Aep. Ya kan? Di kamera pakai saya. Ya kan saya tugasnya tukang kamera. Mendampingi nih kameramen ada sama Aep, nanti kita ke warung rokok. Iya. Cuman kan bilangnya di situ warung rokoknya fotokopi kan, Pak. Dari fotokopi kan lebih jauh kan kayaknya. Oh, warung rokok. Kata Aep warung rokoknya fotokopi. Iya, di situ BAP-nya kalau nggak salah kemarin tuh warungnya fotokopi itu yang agak Oh, sono nanti itu, kita Pak. lihat BAP Aep ya. Warung rokok fotokopi. Nah, berarti lebih jauh. Lebih jauh kalau di situ, Pak. Oh, lebih jauh, Lebih 150 jauh. meter. Ya ada 150 meter. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya kita bareng aja sama Aep, kita buktikan. Bisa. Terus kemudian nanti kita bikin rekonstruksi. Iya. Ada anak-anak sebelah sana 8 orang. Ya kan, pakai motor. Dari sana dulu, Eki lewat. Siapa yang lewat, berdua dilempar. Kira-kira kelihatan nggak dari 150 meter? Nggak tahu. Nggak kelihatan Ya sih, nanti Pak. kita Nggak lihat, bukti. nanti kita buktikan. Jangan dulu bilang kita lihat. Nanti kita buktikan, yuk. Kan nanti kalau kamu dianggap bohong, berarti kan harus dibuktikan bohongnya di mana. Saya juga membuktikan apa? Susah kali saya juga buat membuktikan ada pelemparan apa begini, ya emang nggak Ya ada. artinya gini loh, kamu kan mengatakan bahwa kesaksianmu tuh bohong. Iya. Dan kamu diarahkan oleh Aep. Aep, ya kan? Ya nanti gini aja, kita lihat bareng sama Aep kan, Iya. Aep menyaksikan ada Iya. pelemparan, Iya. ya kan? Ada pengejaran. Kita bareng-bareng aja. Jangan pakai masker kan, Pak. Aepnya. Hah? Jangan pakai masker. Emang Aep masih pakai masker? Kayaknya masih, Pak. Nggak lepas kayaknya, Pak. Bener nggak pakai masker? Kan kemarin kalau di media maskeran terus, Pak. Ada yang nggak pakai masker juga fotonya? Ada. Ya cuma beda, foto doang, ngomong, Pak. Oh, yang ngomong nggak pakai masker? Nggak ada kan, belum ada kayaknya. Aep ngomong nggak pakai masker? Belum ada kayaknya. Belum ada. Belum. Wah, kamu tidak update. Jangan dibilang detektif Conan. Kamu belum tahu Aep pakai lagi ngomong, lagi telepon, lagi video, tidak pakai masker. Belum lihat. Yang pakai masker doang. Semua punya pakai masker. Wah, saya kan sudah dianggap detektif Conan. Kayaknya tunggu dulu.
Aku nih orang tua loh, gitu loh. Gitu loh, ya. Ya kita tunggu dulu lah. Nanti aku bawa seluruh aspek yang aku punya, kamu nggak bisa apa-apa lagi loh. Tapi nggak akan aku keluarin sekarang. Nggak akan aku keluarin sekarang. Pokoknya ada deh. Jadi yang hari ini ngomong saya begini di media, di televisi, di mana-mana, saling membantah. Nanti saya bawa ya dokumennya, kalian tidak akan bisa saling bantah. Ya. Ingat loh, saya mah tidak punya niat untuk membuat AF dipidana. Saya mah hanya satu ingin membuat 7 orang itu dibebaskan dari penjara. Itu aja. Aku nggak penting. Apa sih artinya menjarain Dede, menjarain AF, menjarain siapapun? Aku mah nggak penting. Aku mah hanya minta 7 orang ini bisa bebas di penjara. Itu pun harus melalui proses PK. Jadi kalau Dede nanti bersaksi jujur, nanti ditambah AF juga sama dengan Dede, maka pembebasan yang 7 ini semakin mendekati. Kalau persoalan AF marah sama mereka, wah, menurut saya kan mereka sudah nebus penderitaan. Udah 8 tahun ya? 8 tahun kan? Udah 8 tahun. Menurut saya udah cukup deh. Kalau hanya sekedar mukul kemudian harus berdampak pada penderitaan. Itu pun kan kata kamu ya? Iya. Kata AF juga itu kan kata saya. AF-nya gimana sih? Ngomongin sekali lagi coba. Ya, saya tanya AF buat apa kesaksian kayak gini? Udah katanya saya kesel sama warga sekitar situ katanya. Pernah mukulin saya kemarin katanya. Dia bilang begitu, dendam lah intinya. Iya. Dendam. Ya pokoknya hari ini kita menyampaikan ya, kalau saya ingin bersedia membantu apapun buat Sakatata, buat tim pengacaranya, dan Dede pun ingin hadir ya. Kita sama-sama ingin hadir, tetapi kehadiran kita itu harus, kalau kehadiran Dede ya, kalau saya kan tidak punya kuasa hukum apapun, kehadiran Dede harus seizin dari pengacara. Nah saya nggak tahu pengacaranya punya pertimbangan apa membuat Dede tidak boleh hadir. Biarkan itu pengacara yang menjelaskan ya kan, kita biarkan pengacara yang menjelaskan. Dan pada Bang Farhat, Bu Titin dan yang lainnya, saya doain semoga lancar dan semoga bisa berkomunikasi antar pengacara ya. Barangkali pengacara punya strategi untuk menjaga yang 7 terpidana, punya langkah-langkah strategi yang dimiliki, kita nggak bisa menjelaskan karena itu bukan ranah kita. Segeralah berkoordinasi antar pengacara. Kita mah ikut saja, disuruh hadir lagi, kita hadir lagi.